Baik, tadi telah Bapak Insinyur Syesujuan Najwan telah menjawab pertanyaan dari siswi Rusi Sembiring. Sekarang mungkin ada giliran Dari Vira. dari Ovira. Silakan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Kitab suci termuda ditulis oleh Mengce yang menjabarkan dan meluruskan ajaran agama Kongce. Dapatkah Bapak jelaskan agama Kongce itu seperti apa? Baik, ya, terima kasih saudari Ovira ya. Jadi Mengce yang tadi disebutkan itu beliau itu hidup 100 tahun setelah Nabi Kongcu. Jadi Nabi Kongcu itu ya, Kongce itu hidup di tahun 551, dia lahir di tahun 551 dan meninggalnya di 478 sebelum Masehi. Sedangkan Rasul Mengce itu lahirnya di tahun 370-an setelah sebelum Masehi. Jadi berjarak kira-kira 100 tahun dari hari wafatnya Nabi Kongcu. Jadi beliau berdua tidak pernah ketemu. Di zaman Nabi Kongce ya, dia mempunyai 3.000 murid dan di antaranya 72 yang sangat berprestasi. Kemudian ada seorang cucunya yang bernama Cese ya. Cese mempunyai murid lagi, kemudian itu baru muridnya Cese ya, muridnya cucu Nabi Kongcu mempunyai murid lagi, itu baru Mengce ya. Jadi Mengce berguru kepada Nabi Kongcu tetapi melalui murid-muridnya. Nah, jadi di zaman itu ya muncul banyak aliran filosof. Dikatakan 100 filosof. Jadi banyak sekali aliran ya. Ada aliran filosof Yin Yang, aliran filosof militer yaitu Sun Tzu ya, Sun Tzu Pingfa. Strategi militernya Sun Tzu, saya kira adik-adik banyak yang tahu. Kemudian ada alirannya pertukangan kayu ya, Lupang. Kemudian ada aliran Facia tentang mengagungkan hukum. Ada juga banyak sekali alirannya. Tao-Chia juga ya, Tao. Nah, waktu itu agama Buddha belum masuk ke daratan Tiongkok. Agama Buddha masuk ke daratan Tiongkok itu setelah dinasti Han. Awal-awal dinasti Han. Semua aliran filosof itu mempromosikan dirinya agar waktu itu zaman berperang di mana daratan Tiongkok itu terpecah-pecah dengan banyak kerajaan kecil-kecil, dan kerajaan kecil-kecil itu saling membesarkan pengaruhnya ya, agar mereka itu bisa mencaplok tetangga-tetangganya. Nah, cara dari raja-raja itu mengembangkan kekuasaannya itu macam-macam. Ada yang mengambil alirannya Pingxia, alirannya Sun Tzu, yaitu memperkuat militer. Karena dengan militer yang kuat dia bisa menyerang kiri kanan dan bisa menjajah. Kemudian ada yang mengembangkan hukum, karena pendapatnya hukum itu harus ditegakkan setegas-tegasnya, kepada yang benar diberi hadiah, kepada yang salah dihukum dengan keras agar rakyat itu patuh dan rakyat itu bisa ditertibkan agar bersama-sama mencapai kesejahteraan dan seterusnya. Nah, apa yang ditawarkan oleh Nabi Kongce adalah bahwa para raja itu harus memperlakukan rakyat dengan pri cinta kasih dan kebenaran. Rakyat itu harus
diperlakukan sebagai anak kandung, harus disayangi dan diberi segala kesejahteraan, dilindungi. Lalu kemudian namun para raja waktu di zaman Nabi Kongco masih hidup, Nabi Kongco itu berkeliling selama 14 tahun mencari seorang raja yang mau menjalankan itu. Nah, ada beberapa raja yang tertarik dengan konsep yang disampaikan oleh Nabi Kongco. Karena apa? Bahwa kita harus dengan kebajikan meluluhkan hati rakyat. Hati rakyat diberi kebaikan, ya. Pertama, rakyat itu harus diberi cukup sandang pangan. Setelah cukup sandang pangan, lalu diberi pendidikan. Setelah dia terdidik, lalu diajarkan kesusilaan agar rakyat itu penuh kesusilaan, penuh sopan santun, tata krama. Nah, setelah itu diajarkan musik supaya perasaannya halus, ya, yaitu tidak berlaku kasar. Itu ada beberapa raja yang suka, lalu ingin mengadopsi cara-cara yang diajarkan Nabi Kongco. Namun begitu mendengar bahwa raja mau mengadopsi Nabi Kongco menjadi menterinya atau perdana menteri, maka menteri yang biasanya korupsi, biasanya nepotisme, itu segera terganggu. Karena begitu nanti Nabi Kongco menjadi perdana menteri dan dia akan menerapkan hukum seadil-adilnya, sebenar-benarnya, maka berarti tidak ada lagi ruang bagi para koruptor, dan para koruptor itu akan habis, apakah dihukum ataupun dibuang. Maka mereka pun kasak kusuk dan menjelek-jelekkan Nabi Kongco, mengatakan ini Nabi Kongco ini sangat populer, hati-hati, nanti jangan-jangan dia yang menggulingkan raja sekarang ini, karena dia akan mendapat kekuasaan yang sangat besar. Maka raja pun takut, akhirnya ditolak dengan halus. Nah, seperti itulah kemudian sampai terakhir Nabi Kongco merasa bahwa dengan dia pun sudah tua, dia balik ke kampung halamannya dan menulis buku. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mencius Lasromengce yang menegakkan kembali ajaran Nabi Kongco di zamannya. Jadi waktu itu ada sekelompok orang yang mengatakan manusia itu pada dasarnya jahat. Sedangkan apa yang diajarkan Nabi Kongco adalah manusia itu dilahirkan baik. Kita memiliki hati yang baik. Ya, setiap bayi yang lahir itu baik. Nah, kelompok yang satu lagi yang khususnya dipromosi oleh Mozo, ya, seorang filosofi, ya, dia mengatakan manusia dilahirkan jahat. Buktinya apa? Bayi lahir nangis, dia menuntut supaya diberi makan, dan dia kalau tidak diberi makan dia nangis. Kemudian dia juga egois, dia gak mau tahu kesulitan orang, pokoknya kebutuhan dia harus dipenuhi. Seolah-olah itu masuk logika. Mencius mengatakan, lihatlah seorang bayi, ketika dia merangkak akan jatuh ke sumur, kita yang berdiri di samping, apakah kita tidak tergerak hati kita untuk mencegah anak itu tidak jatuh ke sumur? Tergerak kan? Itulah nurani kita, karena nurani kita baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian segala sesuatu dibuktikan oleh waktu. Nah, kemudian waktu membuktikan bahwa ajaran agama Kongco itulah yang bertahan. Dan ajaran-ajaran Mozo itu yang mengatakan manusia itu pada dasarnya jahat itu hanya sebagai satu referensi, satu tambahan pemikiran. Bukan berarti mereka itu salah 100%, tidak. Mereka itu juga benar pada sudut-sudut tertentu, namun tidak benar secara menyeluruh, dan hal itu apabila diajarkan itu juga berbahaya karena mendoktrin bahwa manusia itu jahat,
Kemudian agar dia baik, maka dia harus diberi hukuman, harus diajari seperti itu. Nah, sedangkan kalau ajaran dari Nabi Konghucu itu adalah manusia itu pada dasarnya baik. Kenapa dia menjadi jahat? Karena dia terpengaruh oleh lingkungan dan dia itu tidak menjaga hatinya. Maka Nabi Konghucu mengatakan kita harus menjaga hati kita, menemukan watak sejati kita dan mengembangkannya agar kita menjadi orang yang bersinar, menjadi seorang junce susilawan. Ya. Mungkin seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Menurut sumber yang kami pelajari, hari-hari besar agama Konghucu ada banyak. Salah satunya adalah upacara hari kelahiran Konfusius. Besaran, bisakah Anda ceritakan siapa itu Konfusius dan mengapa sampai hari ini kelahirannya dijadikan hari besar? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini agak panjang sedikit nanti ya. Jadi Nabi Konghucu itu dilahirkan di Chifu ya, sekarang provinsi Shantung di Tiongkok ya. Dia lahir dari sebuah keluarga, ayahnya seorang prajurit ya, mungkin setingkat perwira. Namun dia sesungguhnya mempunyai silsilah yang cukup panjang ya. Dia itu kakek moyangnya juga adalah keturunan daripada Raja Huangti ya, Kaisar Kuning. Dia punya keturunan seperti itu. Jadi dia itu bukan orang biasa, memang ditakdirkan untuk hadir di bumi ini sebagai seorang pembawa genta rohani mutu. Nah, ceritanya dia lahir di tahun 551. Ayahnya adalah Kongxiu Lianghut ya, Kongxiu Lianghe ya. Kemudian ibunya Yan Chengcai. Dia itu anak daripada ibu yang merupakan selireng kedua. Jadi istri ketiga daripada ayahnya. Jadi ayahnya itu punya istri pertama, kemudian lahir 9, dan istri kedua lahir 9 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Namun 1 anak laki-laki itu kakinya pincang, sehingga dianggap itu tidak cukup layak untuk tampil sebagai pewaris daripada keluarga. Maka di hari yang agak tua, umur mungkin 50-an gitu ya, 60 gitu, beliau masih meminang seorang gadis dari keluarga Yuan ya, Yan Chengcai. Nah, gadis itu masih usia 17 atau 18 tahun waktu itu. Nah, setelah menikah 1-2 tahun masih belum punya anak, lalu beliau itu berdoa ke Bukit Ni di dekat kampung halamannya, ke hadirat Tien, Tuhan, untuk supaya dimohon diberikan anak. Maka lahirlah anak yang bernama diberi nama Kongqiu. Qiu itu artinya bukit ya, atau Chongni. Chongni itu adalah anak kedua. Nah, di usia muda ayahnya sudah meninggal ya, usia sekitar 3 tahun ayahnya sudah meninggal, lalu dibesarkan oleh ibunya sendirian. Nah, ibunya karena ketika ayahnya meninggal, maka posisi ibunya sebagai istri yang ketiga itu tidak nyaman di rumahnya, lalu pindah ke rumah orang tua sendiri. Nah, di situ beliau mengajari Nabi Konghucu itu menulis dan sebagainya ya. Dia kondisinya sangat miskin, kemudian juga diajari oleh kakek luarnya ya, pelajaran-pelajaran sampai di usia 7 tahun dia mulai diberi pelajaran oleh guru yang lebih kompeten. Nah, pada usia 15 tahun Nabi Konghucu mengatakan, saya usia 15 tahun tegaklah, saya suka belajar. Jadi anak ini suka belajar.
Di usia muda itu ke hobinya beda sama anak-anak. Anak-anak suka bermain lari-larian gitu ya, kejar-kejaran. Dia itu malah suka mainan sembayang-sembayangan. Jadi bersama beberapa anak dia belajar sembayang-sembayangan, dipajang meja sembayang dan sebagainya. Di usia 15 beliau itu sudah mempunyai tekad untuk belajar ya. Kemudian di usia 30 tahun dia sudah mantap ya pikirannya, dan di usia 40 dia sudah bisa mempunyai pengetahuan yang cukup ya, dan dia sudah terkenal gitu ya. Nah, jadi Nabi Kongce itu kelebihannya dari orang lain adalah bahwa dia belajar kepada siapapun. Dia tidak punya guru yang tetap. Dia mengatakan saya belajar kepada siapapun. Di waktu muda saya itu susah sehingga saya punya banyak keterampilan. Dia bahkan dia bisa memanah, berkuda, dan bisa musik, alat musik, dan punya pengetahuan yang luas sekali. Hingga dia itu sering dipandang, dimintai nasihat-nasihat. Nah, di usia 17-an dia itu bekerja di sebuah peternakan, dan dia bekerja, dia mengurus ternaknya dengan baik ya, ternaknya semua gemuk-gemuk. Lalu kemudian dengan prestasinya itu pelan-pelan di usia ke-50 tahun dia itu diberi kedudukan sebagai seorang wali kota. Wali kota Chongtu namanya. Nah, wali kota itu bukan kota ya, mungkin kampung ya. Itu di sana banyak kejahatan sebelum dia datang ya. Kumpulan dari orang-orang bandit-bandit, preman-preman. Begitu dia masuk sana, dalam 1 tahun dia bisa menertibkan segala sesuatu di situ. Jadi waktu itu semua orang tua terawat, kemudian anak-anak terjaga. Nah, dia menerapkan hukum dengan baik. Dia mengatakan, saya di dalam mengadili orang-orang, ya, dulu kepala daerah itu dia selain bertugas mengatur daerah, dia juga sebagai hakim. Nah, setiap persoalan itu mereka ngadu ke hakimnya, ke kepala daerahnya. Dia mengatakan, saya bisa memutuskan perkara sama seperti hakim-hakim yang lain. Namun yang saya inginkan adalah bahwa perkara ini diputuskan seadil-adilnya. Suatu contoh, ya, datang seorang anak mengadukan orang tuanya bahwa orang tuanya tidak adil kepadanya, dan orang tuanya juga mengadukan anaknya sebagai anak yang tidak berbakti. Lalu Nabi Kongce setelah bertanya banyak, lalu kedua-duanya dipenjarakan. Lalu protes, sang anak protes, saya tidak bersalah, mengapa saya dipenjara? Demikian juga orang tuanya. Nabi Kongce tidak melepas mereka sampai beberapa bulan mereka sadar sendiri bahwa kesalahan itu bukan satu pihak, tetapi dua pihak. Maka setiap hal itu kesalahan dari dua orang yang bersangkutan. Dan sebagai seorang ayah, kewajibannya itu harus membina dan mencintai anaknya. Dan sebagai seorang anak, kewajibannya adalah berbakti pada orang tua. Maka karena kedua-duanya tidak menjalankan fungsi masing-masing, itulah sebabnya terjadi perselisihan di situ. Nah, lalu prestasinya itu meningkat, dia juga diangkat menjadi menteri kehakiman, lalu menjadi perdana menteri. Nah, perdana menteri itu dia menjadi perdana menteri, lalu suatu saat diundang untuk bernegosiasi dengan negara tetangga di sebuah daerah. Maka rajanya mengajak Nabi Kongce untuk mendampinginya. Nabi Kongce sebagai perdana menteri, dia bilang, kalau saya diajak, maka saya harus mengajak
pejabat militer dan pejabat sipil. Karena raja yang hadir ke luar negeri harus didampingi oleh tentara, harus dilindungi, maka disetujui. Maka hadirlah mereka lengkap pasukannya di pertemuan tersebut dengan kepala negara dari negara Qi, ya, negara Qi. Nah, negara Qi memang niatnya tidak baik. Jadi di dalam pertemuan itu dia menampilkan tarian orang cebol, ya, tujuannya untuk menghina raja daripada Lu. Jadi Nabi Kongzhi berasal dari negeri Lu, karena raja Lu itu memang pendek. Lalu Nabi Kongzhi protes, ini tidak boleh karena ini tidak sesuai kesucilaan. Di dalam pertemuan perdamaian dua negara, kita itu harus satu, duduk sama rendah, ya, berdiri sama tinggi. Tidak boleh ada satu yang direndahkan. Nah, ini penting, ya, bahwa setiap kita bernegosiasi, ada pertemuan, kita harus sama rata. Jangan ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Itu tidak adil namanya, tidak punya etikat baik. Kemudian prosesnya diterima, ya. Lalu kemudian juga mereka juga menghadirkan tari-tarian yang memakai pedang, tujuannya untuk membunuh raja dari negeri Lu. Lalu Nabi Kongzhi juga tampil dengan bawa pedangnya dan menghalangi bahwa ini harus dibubarkan. Kalau tidak dibubarkan, saya akan bertindak, menyuruh pasukannya saya untuk bertindak. Karena memang dia punya pasukan di belakangnya. Nah, bayangkan kalau dia tidak punya pasukan, tentu mereka habis dikerjain. Nah, itulah Nabi Kongzhi itu bukan hanya ahli di dalam filosofi, tetapi dia juga ahli di dalam kemiliteran dan politik. Dengan pertemuan itu beliau berhasil memenangkan kembali wilayah-wilayah yang tadinya dijajah oleh negeri Qi ini dikembalikan. Nah, karena itu terjadi, maka negeri Lu ini semakin kuat, militernya, ekonominya semua berkembang. Lalu negeri lain tetangganya itu mulai resah. Ini kalau semakin kuat, dia akan menjajah kami. Lalu mereka berpikir bagaimana supaya bisa mencegah negeri Lu menjadi kuat. Caranya adalah menyingkirkan Nabi Kongzhi dari negeri Lu. Itu harus disingkirkan. Lalu mereka mengirim 70 dayang-dayang cantik dan banyak kuda-kuda bagus, juga berbagai harta benda. Dikirimlah ke negeri Lu sebagai sebuah hadiah perdamaian. Nah, tentu itu menarik sekali, menggiurkan. Nah, Nabi Kongzhi sendiri itu dia bilang nggak boleh diterima. Tetapi datang rajanya sangat tertarik. Rajanya sendiri nggak berani terima karena takut dimarahin Nabi Kongzhi. Tetapi dia menyuruh menteri yang lain menerimanya. Maka diterimalah. Setelah diterima, dayang-dayangnya itu memang sudah dilatih untuk pandai menari dan menghibur. Maka raja itu dihibur sampai 3 bulan itu tidak pernah urus negara. Dengan melihat keadaan itu, Nabi Kongzhi melihat ini sudah nggak benar, sudah nggak ada harapan lagi. Ditunggu lagi sampai ke hari Tongce, di mana hari kalau kita sekarang ini makan sembahyang ronde, ya. Hari Tongce itu merupakan hari di mana raja itu sembahyang besar kepada Tian langit, kemudian sesajiannya itu dibagi-bagikan kepada para menteri. Itu sebagai ungkapan daripada raja menghormati para menteri. Itu tidak dilakukan oleh rajanya. Maka taulah Nabi Kongzhi bahwa ini saatnya saya sudah harus meninggalkan posisi ini.
dia pun meninggalkan dan mengembara 14 tahun ke berbagai negeri yang tadi saya sudah ceritakan. Di usia tuanya dia kembali ke kampung halamannya dan melengkapi, menulis kembali kitab-kitab suci yang kemudian itulah yang diwariskan. Nah, jadi beliau mempunyai 72 murid yang terkemuka dan 3.000 murid yang menyebar kemana-mana. Itulah yang selanjutnya para murid-murid Nabi Kongco itu diundang untuk menjadi pejabat-pejabat negara yang mengatur pemerintahan agar pemerintahan itu dapat berlangsung dengan baik. Jadi itulah secara singkat riwayat dari Nabi Kongco dan mengapa beliau itu dihormati. Setiap hari lahirnya itu dihormati dan dirayakan secara besar-besaran, ya. Kemudian setiap raja yang setiap dinasti itu mereka itu harus berkunjung ke makamnya Nabi Kongco untuk menghormatinya, karena Nabi Kongco itu dipandang sebagai seorang yang memang punya pengetahuan yang luas dan punya pengaruh yang sangat besar, dan dia itu diimage-kan sebagai orang yang jujur, lurus, dan berperi cinta kasih. Jadi beliau itu bagi umat Kongco di Indonesia itu sebagai seorang nabi, tetapi bagi bangsa lain bahkan dia itu dianggap sebagai guru agung yang memang reputasinya tidak terkikis sampai sekarang. Seorang guru kemanusiaan. Ya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Jonathan. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut sumber yang sudah kami pelajari, ada 8 pengakuan iman di agama Konghucu. Dapatkah Bapak menjelaskan kepada kami apa saja 8 pengakuan iman tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita mempunyai 8 pengakuan iman, ya. Pertama itu Chen Xing Huang Tian. Jadi kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa, ya. Kemudian Chen Chun Jue Te, jadi kita menjunjung atau menjalankan kebajikan. Kemudian kita juga Cheng Li Ming Ming, ya, kita teguh di dalam firman Tuhan. Kemudian kita juga Cheng Ce Kui Sen, kita menyadari adanya nyawa dan roh. Nah, kemudian Chen Yang Xiao Se, kita harus berbakti, menjunjung berbakti kepada orang tua dan juga kepada nusa dan bangsa, ya. Kemudian kita Chen Sun Mu Tu, yaitu mengikuti ajaran Nabi Kongco, ya, sebagai genta rohani. Jadi zaman dahulu itu genta itu lonceng itu digunakan sebagai pemanggil gitu, sebagai kalau di sini kalau zaman sekarang itu loudspeaker, ya, memberikan pengumuman kepada rakyat. Jadi kalau raja ingin memberikan pengumuman maka dibunyikan loncengnya. Loncengnya sekali artinya ini, loncengnya 2 kali artinya ini, kalau loncengnya terus-terusan artinya ini. Nah, jadi tandanya seperti itu. Jadi rakyat tuh ketika mendengar lonceng mereka tahu ini maksudnya apa. Jadi ini adalah lonceng untuk menyedarkan hati manusia agar kembali kepada jalan suci. Lalu kita juga memuliakan kitab suci, yaitu Susu dan Ucing, ya, kitab yang klasik yang 5 dan kitab yang 4, dan juga kita wajib menempuh jalan suci, yaitu Cheng Xing Tatao. Nah, itu 8 jalan keimanan agama Konghucu. Baik Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya.